Iya, selamat siang. Eee, Hari ini hari Sabtu, tanggal 31 Oktober, ya, merupakan pertemuan ketujuh, jadi pertemuan terakhir sebelum UTS. Insya Allah akan diisi dengan review beberapa materi yang akan diujikan dalam ujian tengah semester. Baik, kita mulai dari eee, analisis rasio yang nanti sesi 2-nya untuk keduanya yaitu mengenai working capital dan yang terakhir break even point. Ya, untuk sesi pertama kita buka mengenai analisis rasio. Ya, jadi rasio-rasio analisis yang akan dibahas hari ini adalah rasio-rasio yang masuk ke dalam kelompok rasio likuiditas, kemudian leverage atau solvabilitas, kemudian activity dan profitabilitas. Ya, tujuannya rasio-rasio ini adalah untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh satu entitas. Rasio analisis ini bukan satu-satunya alat analisis dalam menilai kinerja. Tentunya masih banyak analisis-analisis yang bisa digunakan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Baik, untuk rasio analisis sendiri nanti kita membahas mengenai rasio likuiditas, kemudian rasio leverage, rasio activity, dan profitabilitas. Yang pertama kita bahas mengenai liquidity ratio. Liquidity ratio ini adalah satu rasio, satu alat, yaitu dengan membandingkan current asset dengan current liabilities. Ya. Jadi likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan entitas dalam membayar atau memenuhi current liability atau kewajiban lancarnya. Ya, ada beberapa rasio di sini, ada yang disebut dengan current ratio dalam liquidity ini, ada yang disebut dengan current ratio atau CR, kemudian ada quick atau acid test ratio, kemudian ada cash ratio. Kalau current ratio ini membandingkan antara current asset dan current liabilities. Jadi nanti saudara hitung total current asset kemudian dibagi dengan total current liabilities. Kalau berdasarkan referensi biasanya current ratio ini harus 100% atau lebih. Tapi mungkin nanti dalam prakteknya nanti bisa bisa berbeda ya, mungkin tergantung dari satu kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jadi mungkin saja karena rasionya tidak mencapai 100. Nah, itu ada satu kebijakan yang diambil perusahaan. Oke, kemudian acid test ratio atau quick. Di sini yang dibandingkan adalah tidak semua current aset, tapi aset-aset cepat saja, yaitu seperti kas, kemudian receivable yang artinya dalam satu tahap dapat dicairkan. Kemudian quick asset ini kemudian dibagi dengan hutang lancarnya. Ya, kemudian untuk cash ratio, cash ratio juga sama sebagai pembandingnya hanya current liabilities. Jadi cash and equivalent cash atau kas dan setara kas. Kemudian dibanding dengan current liabilities, ya. Oke. Rasio kedua mengenai solvable ya atau leverage artinya kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, jadi di sini lebih ke long term liabilities. Beberapa rasio yang digunakan ada debt to total asset, kemudian ada debt to equity, bisa juga long term-nya saja ya, tidak total debt tapi diambil jangka panjangnya, itu dibagi total equity. Itu yang disebut capital structure, jadi struktur modal. Ya, jadi
ada debt total asset, nanti saudara bisa lihat. Nah khusus di capital structure ini tidak seluruhan debt, tapi hanya long term-nya, kemudian dibagi dengan total equity. Gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai activity. Nah ini perbandingan antara sales dengan investasi dalam berbagai jenis aktiva. Ya, jadi kalau activity itu ya aktivitas operasional. Misalkan bagaimana mengukur receivable turnover, perputaran piutang, artinya untuk mengukur berapa kali piutang itu berputar dalam 1 tahun. Artinya dari piutang itu bisa kembali menjadi cash-nya lagi itu berapa lama. Ya, perbandingannya yaitu semua. Nah, ini dik 1, biasanya tuh kata yang diucapkan di depan itu sebagai pembagi. Ya, jadi receivable turnover berarti pembaginya receivable, kemudian pembilangnya adalah salesnya. Jadi ini bermain di akun sales ya. Kemudian inventory turnover, nah hanya untuk inventory, inventorinya tetap sebagai pembagi, cuma salesnya diganti ke harga pokoknya. Artinya salesnya dikeluarkan dulu marginnya sehingga didapatlah COGS-nya. Ya, jadi saudara bisa lihat, nah ini tadi bukan sales tapi dia di COGS-nya. Oke, kemudian untuk menghitung masing-masing berapa lamanya untuk diketahui waktu, setelah receivable turnover diketahui, itu kita tinggal membagi jumlah angka hari dalam 1 tahun, kemudian dibagi dengan receivable turnover. Maka didapatlah day of receivable atau di day of inventory. Oke, lanjut. Demikian pula untuk aset, ya. Semua menggunakan pembilang sales, kemudian sebagai pembaginya total aset. Untuk working capital juga sama, sales sebagai working capital. Saudara bisa melihat. Hanya saja saudara, tentunya perlu dilihat working capital yang pernah Bapak memang ada beberapa konsep. Ada yang working capital diakui sebesar nilai current asetnya, ada yang aset bersih yaitu di mana current aset dikurang current liability dulu, kemudian ada lagi secara fungsional. Jadi harus jelas working capitalnya apa yang digunakan di satu entitas. Cuma memang biasanya working capital yang digunakan itu yang disebut dengan net working capital, artinya current asetnya sudah dikeluarkan dari current liabilities-nya. Jadi udah asetnya. Oke, selanjutnya mengenai profitability, tentunya di sini adalah satu rasio yang mengukur tentang kemampuan entitas dalam menghasilkan laba. Di sini ada gross profit margin, kemudian ada net profit, kemudian ada return on investment. Sedikit tambahan bahwa return on investment, karena itu investasi dalam berbagai aset, bisa diartikan return on asset. Jadi sama ya. Nah, saudara bisa lihat kalau gross profit margin ya artinya membandingkan antara gross profit dengan sales. Kemudian antara earning, kalau net profit itu ya net profit biasanya diambil earning after tax. Jadi laba setelah pajak kemudian dibagi dengan sales. Sedangkan return on investment itu earning after tax dibagi total aset. Jadi untuk ROI dan ROA sama. Oke. Kemudian di sini ada beberapa earning, perhitungan profitability, misalkan untuk menghitung berapa laba per lembar sahamnya, earning per share of common stock ya, earning per share of common stock. Jadi untuk menghitung berapa bagian laba untuk masing-masing per lembar saham. Setelah itu bagaimana untuk pembagian rasio pembayaran dividen, karena tidak semua dari hasil laba setelah pajak itu dibagikan ke dividen. Jadi ada yang ditahan, kemudian ada yang dibagikan.
dibayarkan. Kalau yang ditahan, artinya yang tidak dibagi, itu masuk ke return earning, baru dibagi earning after tax, itu yang disebut retention ratio. Kalau yang sebagian ada yang dibagikan, itu dividen payout ratio, dividen per earning. Jadi kalau kita misalkan memiliki earning after tax 100, kemudian perusahaan mencadangkan return earning 70%, nah itu artinya retention ratio-nya 70, kemudian berarti dividen payout-nya 30. Itu ya, oke ya, lanjut. Oke, baik, dari beberapa rasio-rasio tadi, mari kita lihat atau kita implementasikan implementasikan dari rasio itu ke dalam laporan keuangan yang ada. Ini Bapak ngambil contoh laporan keuangan audited itu yang 2016-2017, tahun bukunya 2016-2017. Kita ambil posisi di 2017. Jadi misalkan untuk menghitung liquidity ratio, bisa current ratio, quick ratio maupun cash ratio, bisa dilakukan pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Ya. Nah, kalau current rasionya artinya membagi current asset dengan current liabilities. Saudara lihat berapa jumlah aset lancar kemudian dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Di situ terlihat 7,9 bentar. Oke, mari kita coba hitung untuk current rasionya. Jadi di sini untuk current rasionya itu membagi aset lancar dengan hutang lancar. Aset lancarnya 7,9, kemudian dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 12,5. Ya, didapatlah 63%. Ya, itu untuk current ratio. Artinya memang, nah ini terbukti tidak selamanya nanti dalam praktek bahwa current ratio ini 100% atau lebih dari 100%. Ternyata untuk PT Unilever sendiri dia hanya cukup menyiapkan likuiditasnya itu sebesar 63%. Hal ini mungkin bisa diambil dengan satu kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Ya, pastinya memiliki tujuan-tujuan yang lain. Itu untuk current ratio. Kemudian untuk quick, saudara hanya mengambil kas tara kas kemudian ditambah dengan receivable. Ya, jadi kas tara kasnya, kemudian ditambah piutangnya itu dijumlah. Kalau Bapak lihat di sini paling sekitar 5 triliunan lah ya. 5 triliunan kemudian dibagi 12. Sekitar 5 dibagi 12. Oke, kurang lebih sekitar 41. Jadi karena rasionya tadi 63, kalau quick-nya hanya 41. Tentunya pasti menurun ya, lebih menurun. Jadi kalau karena rasio keseluruhan current aset, kalau quick ya tentunya sebagai pembilangnya jadi lebih sedikit, tentunya menurun. Apalagi nanti bila menekas dan setara kas saja, itu yang disebut kas ratio berarti tambah menurun lagi. Ya, oke. Jadi kas setara kas bisa kita hitung dari 404 miliar, itu ya 404 miliar jadi 0,4404. Oke. Kemudian kita bagi dengan 12. Jadi hasilnya hanya ya 3,4%. Kira-kira gitu untuk analisis rasio likuiditas. Apa yang kita ambil? Nah, di sini disebutkan bahwa rasio likuiditas memang tidak terlalu baik, artinya dia memang tidak mencapai 100%.
Contoh tadi untuk current ratio itu hasilnya 63%, di mana berarti bahwa Rp1 hutang jangka pendek itu hanya dijamin atau disiapkan 0,63 dari current aset. Jadi kecil, jadi tidak 1:1 ya. Oke, itu untuk likuiditasnya. Oke, kemudian untuk yang kedua masih laporan neraca itu mengenai apa yang tadi dibahas, solvability ratio. Jadi kalau ini jangka pendek yang current liquidity, kalau solvability itu utang jangka panjang. Tadi ada beberapa rasio yang digunakan, ada debt to asset, debt to equity. Maka satu lagi untuk capital structure itu ada long term debt baru dibagi equity. Saudara tinggal implementasikan rasio-rasio tersebut ke dalam angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, di mana total debt itu 13,7 dibagi dengan total aset 18. Itu debt to asset. Jadi 13,18 ya 13,18, 13 banding 18. Jadi memang hanya 72%. Sebetulnya jumlah aset yang ada itu hanya dibiayai dengan 72% dari keseluruhan hutang. Jadi maksudnya ada 28% itu masih dibiayai oleh ekuitas atau pendanaan dari dalam. Ya, itu untuk debt to asset. Kemudian untuk debt to equity, nah di sini dapat terlihat bahwa permodalannya tadi, karena untuk permodalannya itu perusahaan itu 72% dibiayai dengan hutang dan 28 dibiayai dengan equity. Artinya untuk hutang sendiri, ya untuk hutang sendiri, untuk hutang sendiri artinya 0,72 ini dibagi dengan 0,28. Artinya hutang dengan equity itu berbanding 1:2, 2,5 kalinya. Nah, oke, 2,5 kali. Jadi hutang lebih banyak dibanding dengan pemodalan dari dalam. Oke, itu adalah satu kebijakan, tentunya nantinya kita bisa pelajari lebih lanjut dalam pembahasan rentabilitas, di mana ada beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan financing berasal dari hutang dibanding dengan pendanaan dari dalam. Ya, nanti di rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri bisa kita telusuri mengapa demikian. Jadi tentunya mungkin saja kebijakan manajemen juga itu yang dilakukan. Ya. Oke, kemudian untuk profitabilitas. Tadi profitabilitas sendiri itu rasio-rasio dalam mengukur kemampuan. Ada gross profit margin, ada net profit margin, ada return on investment. Nah itu saudara lihat di laporan laba rugi. Tadi disebutkan kalau gross profit margin ya tentunya membagi laba bruto dengan tingkat penjualan. Jadi di sini ada 21 dibagi 41 triliun, artinya gross profit marginnya bukan hampir, 50, sekian persen. Besar juga ya laba bruto. Kemudian kalau net profit margin tadi disebutkan pula ambil dari earning after tax, ya dari earning after tax berarti labanya setelah dikurangi beban pajak ini terlihat ada 7 triliun. Kemudian dibagi dengan sales 7 dibagi 41. Jadi kalau tadi gross profit margin 50, tapi kalau net profit marginnya itu dia hanya sebesar 17%. Kemudian ada lagi return on investment, tinggal membagi tadi earning after tax-nya dengan keseluruhan total aset. Itu ya, oke. Itu untuk profitability. Jadi kemampuan dalam memperoleh laba. Selanjutnya kita satu lagi mengenai activity, itu mengukur tingkat perputaran, berapa lamanya aset-aset yang digunakan.
Ya. Misalkan kita hitung receivable turnover, makanya tadi yang disebutkan, kalau kalimat yang disebutkan itu biasanya dijadikan penyebut, pembagi. Ya, jadi receivable turnover itu sales dibagi receivable. Kalau saudara lihat berapa jumlah salesnya tadi 41 triliun, kemudian dibagi piutangnya itu sebesar ya kurang lebih sekitar 4,8. Ya, jadi dari 41 dibagi 4,8. Nah itu, jadi 8,5 kali atau 9 kali. Artinya, jadi receivable ini akan berputar dalam setahun ini sebanyak 9 kali. 9 kali perputaran. Berarti kira-kira 1,5 bulan. Jadi dari mulai piutang itu akan kembali menjadi kas itu sekitar 1,5 bulan. Atau bisa lebih jelasnya kita cari day of receivable-nya. Yaitu dengan membagi jumlah tahun yaitu 365 kemudian dibagi 8,5. Oke, jadi didapat 42 hari. Ya, receivable itu berputar selama 42 hari. Kemudian dalam setahun itu hanya berarti sekitar 8,5 sampai 9 kali. Begitu pula yang lainnya ya. Untuk inventory, untuk apalagi tadi working capital turnover, aset turnover, semuanya bisa kita lihat dengan membagi sales kemudian dibagi dengan apa yang mau dicari. Misalkan working capital turnover maka sales dibagi working capital. Sales dibagi total aset. Kecuali untuk inventory. Inventory salesnya harus dikeluarkan dulu margin sehingga diambillah COGS-nya. Jadi bila mana margin perusahaan ini ngambil margin keuntungan 20%, maka COGS-nya ya 80%. Sehingga untuk tingkat salesnya tidak diakui sebagai jumlah yang dijual, tapi 80% dikalikan sales. Barulah dibagi inventory. Itu ya. Oke. Iya. Untuk rasio-rasio mungkin bisa dipahami. Ya, nanti kita berlanjut di sesi 2 dalam working capital, kemudian di break even point. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.